Nyai Desima menjadi salah satu legenda yang berkembang di kota Jakarta. Cerita Nyai Desima ini menyimpan sentimen rezim penjajah hingga dilema soal agama. Dikutip dari buku Kisah-Kisah Eden seputar Jakarta Tempo Dulu karya Zainuddin HM, Nyai Desima lahir di Desa Kahuripan, Bogor, Jawa Barat. Setelah besar, dia mengadu nasib ke Batavia. Di kota ini, Nyai Desima bekerja pada seorang pria Inggris kaya raya yang bernama Edward Williams. Lelaki ini adalah orang kepercayaan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Pada masa itu, secara administratif, Inggris berkuasa di Hindia Belanda. Raffles menggantikan Gubernur Jenderal Daendels. Pesona kecantikan Nyai Desima tak mampu ditolak oleh tuannya, dia pun dijadikan seorang gundik. Awalnya, mereka bermukim di Curug, Tangerang, lalu pindah ke kawasan Gambir, Batavia, tepatnya di Pejambon. Di belakang rumah tersebut mengalir Kali Ciliwung yang kala itu masih lebar dan airnya jernih. Nyai Desima rela dijadikan gundik karena pada masa itu kedudukan seorang gundik dianggap lebih terhormat dibandingkan seorang pembantu rumah tangga. Para pejabat Belanda dan Eropa yang datang ke Batavia umumnya memang tak membawa istri, akhirnya mereka lebih suka memelihara gundik. Sebagai orang kaya, Nyai Desima bersama putrinya berkeliling dengan delman ke perapatan, Senen, Gang Kenanga sampai ke Kampung Kuitang setiap hari. Mereka sering berpapasan dengan Samiun, lelaki Betawi yang sudah beristri. Samiun pun terpesona dengan kecantikan Nyai Desima. Namun, Samiun memiliki siasat licik untuk memperistri Nyai Desima. Ia menyuruh seorang perempuan tua bernama Mak Buyung untuk pura-pura menjadi pembantu sang Nyai. Dengan menjadi pembantu Nyai Desima, perempuan tua itu berhasil membujuk sang Nyai untuk belajar agama Islam. Dikatakan oleh Mak Buyung bahwa Nyai Desima sudah berdosa karena telah menjadi piaraan tuannya. Disebutkan oleh Mak Buyung bahwa Nyai Desima sudah melakukan zina. Bekerja sama dengan Haji Salihun, Samiun berhasil membujuk dan memperdayai Nyai Desima hingga ia membenci tuannya. Nyai Desima akhirnya menikah dengan Samiun dan menjadi istri keduanya. Hayati, istri pertama Samiun, merestui perkawinan itu dengan syarat tidak tinggal serumah. Seiring berjalannya waktu, Samiun lebih menyayangi Nyai Desima dan lebih sering tinggal serumah dengannya. Samiun jarang mengunjungi Hayati, perempuan yang gemar bermain judi. Karena merasa diperlakukan tidak adil, Hayati cemburu dan memiliki niat jahat. Hayati kemudian menyuruh Bang Puasa membunuh Nyai Desima. Pembunuhan dilakukan ketika Nyai Desima dan Samiun hendak pergi kondangan ke daerah Rawabelong. Mayat Nyai Desima dilemparkan ke Kali Ciliwung dari jembatan Kuitang. Kini, lokasi tersebut berada di samping toko buku Gunung Agung atau depan markas marinir perapatan. Esok paginya, secara kebetulan, Nancy, anak Nyai Desima yang sedang bermain-main menemukan mayat ibunya mengambang di sungai. Nancy kemudian meminta bantuan warga untuk mengevakuasi mayat ibunya itu. Bang Puasa, si jagoan Kuitang, kemudian dihukum gantung atas kejahatannya oleh pemerintah kota. Eksekusi dilakukan di depan gedung Balai Kota Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta. Hukuman gantung itu disaksikan oleh ratusan warga kota. Kepopuleran Nyai Desima pernah diangkat dalam sebuah novel sejarah berjudul Cerita Nyai Desima yang ditulis oleh Gijsbert Francis dalam bahasa Melayu rendah pada tahun 1893. Francis, seperti layaknya pengarang Belanda lain, begitu menjelek-jelekan orang yang menentang pihak kolonial Belanda. Banyak pihak yang menganggap Nyai Desima hanyalah sosok fiksi. Namun, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Lembaga Kebudayaan Betawi, Yahya Andi Saputra, berpendapat bahwa Nyai Desima benar-benar ada di masa lalu. Nyai Desima bukanlah tokoh fiksi. Mengutip pernyataan Yahya kepada detik.com, saya meyakini cerita ini benar-benar terjadi pada masanya. Tapi, karena cerita ini menjadi sangat menyentuh hati, maka cerita ini diolah sedemikian rupa dalam seni-seni pertunjukan dan akhirnya dianggap sebagai cerita fiksi. Nyai Desima dianggap fiktif bukan karena dia tidak ada, melainkan karena terlalu sering diangkat ke dunia pertunjukan lenong. Pada era kolonial, cerita Nyai Desima menjadi materi andalan tukang dongeng yang disebut sebagai Sohibul Hikayat. Selanjutnya, kisah Nyai Desima diangkat berkali-kali ke dunia film.